Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali bersama saya, Umar Wira Hadikusuma, pada channel YouTube Umar Animargon Channel. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kamu mendapatkan notifikasi atau info video-video terbaru dari channel ini. Silakan kalian like, comment, and share. Yuk, tonton terus videonya sampai habis. Tahukah kamu, tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Perhatikanlah beberapa daur hidup hewan-hewan berikut ini. Tahap pertama dalam siklus hidup capung adalah telur. Telur capung. Setelah capung kawin, capung betina akan meletakkan telurnya pada tanaman yang ada di dalam air. Ada juga capung betina yang melepaskan begitu saja telurnya ke dalam air. Pada beberapa spesies, capung jantan akan tetap bersama dengan capung betina dan terbang bersama sambil sang capung betina meletakkan telurnya ke air. Ada juga capung jantan yang melepaskan capung betina setelah kawin tetapi tetap mengawasinya saat capung betina itu bertelur. Kadang capung betina bertelur hanya sendiri saja. Tahap kedua dalam siklus hidup capung disebut nimfa. Larva capung. Setelah telur menetas dalam waktu 1-2 minggu, kehidupan larva capung sebagai nimfa atau naiads pun dimulai. Nimfa capung hidup sebagai hewan karnivora yang ganas. Nimfa capung yang berukuran besar bahkan dapat memburu dan memangsa berudu dan anak ikan. Nimfa capung bernafas dengan insang yang ada di dalam rektumnya di ujung perut. Sedangkan nimfa capung jarum bernapas dengan 3 insang seperti bulu yang ada di ujung perutnya. Nimfa capung akan hidup di udara sampai menjadi cukup besar untuk kemudian berubah menjadi capung dewasa imago. Nimfa akan mengalami beberapa kali pergantian kulit ekdesis. Tiap tahapan di antara pergantian kulit itu disebut instar. Tergantung dari jenis spesiesnya, bisa terdapat 8-17 instar. Umur nimfa sendiri dapat mencapai 4 minggu sampai beberapa tahun. Instar terakhir akan mengeluarkan udara, melepaskan kulitnya dan keluar sebagai capung dewasa. Tahap ketiga dalam siklus hidup capung, imago, capung dewasa. Ketika nimfa sudah benar-benar berkembang, dan kondisi lingkungan cuaca yang mendukung, ia akan menyelesaikan tahap metamorfosisnya menjadi capung dewasa lalu keluar dari tanaman. Nimfa akan melepaskan kulitnya dan menjadi capung dewasa muda. Kulit nimfa itu disebut eksufia. Beberapa spesies capung melakukan proses siap eksufia pada malam hari dan terbang keesokan harinya. Spesies lainnya melakukannya pada siang hari. Proses ini biasanya berlangsung singkat, hanya beberapa jam saja, tetapi diikuti oleh jumlah capung yang banyak. Penetasan massal ini menjamin capung jantan dan betina akan dewasa sempurna dalam waktu yang sama. Hal ini juga untuk menjamin agar ada cukup banyak capung dewasa nantinya, yang selamat dari kejaran predatornya, yang akan melanjutkan proses perkembangbiakan selanjutnya. Ketika capung melepaskan eksufianya, maka ia telah menjadi capung dewasa sepenuhnya namun belum cukup matang secara seksual, dibutuhkan waktu sampai sekitar 2 minggu untuk bisa benar-benar dewasa secara seksual. Capung yang baru ini, dengan warna yang lebih pucat dari capung dewasa sepenuhnya, disebut teneral atau imature. Capung akan mulai berburu mangsanya sambil terbang. Ketika capung sudah dewasa sepenuhnya,
maka akan mulai mencari lingkungan yang basah dan mulai menemukan pasangan. Ketika telah menemukan pasangan dan kawin, capung betina akan mulai bertelur dan siklus hidup capung dimulai lagi. Capung dewasa hanya dapat hidup maksimal hingga 4 bulan. Setelah sekitar 1 jam sejak melepaskan kulit eksuviannya, capung sudah siap untuk terbang dan akan mulai mencari makanannya yang bisa berupa serangga-serangga terbang kecil, atau capung lain. Setelah matang secara seksual, capung akan menemukan pasangannya dan kawin dan bertelur, begitu seterusnya. Itulah tahapan daur hidup capung. Daur hidup nyamuk. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa, berubah menjadi nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Lalu nyamuk dewasa bertelur kembali, begitu seterusnya. Daur hidup nyamuk. 1. Telur. Bertelur adalah fase pertama hewan nyamuk ini berdaur hidup. Seekor jenis nyamuk betina tersebut bisa bertelur sekitar 100-399 butir dalam satu kali. Proses pembuahannya bergantung dengan spesiesnya. Biasanya para induk akan menemukan lingkungan yang lembab, contohnya kobangan air. Hewan ini memakai sensor yang dimilikinya berada di bawah perutnya guna mengukur suhu serta kelembapannya yang sesuai. Setelah nyamuk mengerami telurnya sampai menetas, sejumlah nyamuk mempunyai bentuk telurnya yang kecil serupa dengan debu dan bertebaran pada kolam. Tetapi terdapat pula nyamuk yang merakit telurnya berdekatan. Dalam fase bertelur ini memerlukannya waktu selama 2 hari hingga akhirnya menetas sebagai larva. 2. Larva. Larva atau yang biasa disebut juga sebagai jentik nyamuk, adalah fase selanjutnya setelah bertelur. Di fase ini nyamuk bisa mengganti kulitnya sebanyak 4 kali yang disebut dengan sebutan intar 1, 2, hingga 3. Pergantian kulit tersebut diikutinya sesuai oleh perubahan pada ukuran nyamuk sebelum melakukan fase transisi pupa. Fase inkubasi itu umumnya dapat berjalan sekitar 5-10 hari, bergantung dengan suhu lingkungan, makanan, serta keberadaan predator lainnya. Larva mempunyai bentuk serta ciri yang berbeda sesuai oleh spesies masing-masing. Contohnya adalah larva nyamuk culex mempunyai bentuk serupa pipa atau sipon langsing, ada bulu-bulu halu yang berada di sekitar larva tidak beraturan dan menggantung pada tanaman air. Sementara nyamuk Anopheles tidak mempunyai sipon. 3. Pupa. Pada fase ini adalah fase untuk jeda atau waktu beristirahat nyamuk sebelum dirinya berubah menjadi sebuah nyamuk dewasa. Serupa dengan kepompong pada kupu-kupu, pada pupa nyamuk ia tidak memerlukan minum atau makan. Lalu, untuk bertahan hidup akan memunculkan 2 buah antena ke permukaan yang bertujuan sebagai pernapasan. Di fase tersebut pupa sangat rentan untuk mengalami kebocoran. 4. Nyamuk dewasa. Setelah terbentuknya organ tubuh dari nyamuk yakni sayap, kaki, dada, perut, mata, antena, dan belalai yang terbuat sempurna jika hewan telah siap untuk terbang. Biasanya nyamuk dewasa akan berada di permukaan air guna mengeringkan tubuhnya tersebut agar dapat terbang. Pada umumnya nyamuk jenis jantan akan keluar dulu dari kepompong, lalu disusul oleh betina. Hal itu adalah fase terakhir nyamuk sebelum nyamuk dewasa tersebut kembali bereproduksi dan mengulang proses daur hidupnya. Nyamuk dianggap sebagai hewan serangga yang cukup mematikan. Hal tersebut diakibatkan sebab gigitan nyamuk adalah sebab wabah dari demam berdarah. Demam berdarah adalah salah satu penyakit yang dikarenakan oleh dengue virus DENV.